Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdina Kamalia, NIM F1A091146. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sambungan kuda-kuda yang merupakan langkah terakhir dari perhitungan perencanaan kuda-kuda atap dari kayu yang kita perhitungkan dari awal. Nah, adapun langkah-langkah untuk menghitung sambungan kuda-kuda ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ini merupakan gambar detail letak sambungan yang akan kita buat pada rencana kuda-kuda atap yang kita rencanakan. Di mana di video kali ini kita akan memperhitungkan jenis sambungan yang pas buat rencana kuda-kuda atap kita dan apakah sambungan tersebut aman untuk digunakan pada kuda-kuda atap yang kita rencanakan ini. Nah, adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Di sini langkah-langkah menghitung sambungan kuda-kuda. Adapun di sini kita akan menghitung sambungan buhul potongan A atau simpul 1. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan simpul-simpul atau potongan mana saja yang akan kita perhitungkan pada sambungan kuda-kuda berikut ini. Nah, berikut adalah sambungan-sambungan yang akan kita perhitungkan, yaitu potongan A, potongan B, potongan C, potongan D, potongan E, dan potongan F. Di mana di sini yang kita perhitungkan itu yang di sebelah kiri saja, karena sambungan di sebelah kanannya itu sama dengan sambungan di sebelah kiri. Jadi yang saya jelaskan di video kali ini cukup untuk detail potongan-potongan sambungan-sambungan pada pada rangka atap sebelah kiri saja. Nah, adapun langkah-langkah perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Untuk potongan A atau simpul 1 dengan sketsa gambarnya itu sebagai berikut, terdiri dari batang atas dan batang bawah B1 dengan sudut 25 derajat, di mana untuk batang atas ini mengalami tekan dan batang bawah ini mengalami tarik, di mana pada perencanaan kuda-kuda atap ini kita diminta untuk merencanakan sambungan dengan menggunakan takikan. Jadi untuk sambungan buhul potongan A simpul 1 ini saya merencanakan itu menggunakan sambungan takikan antara batang A1 dan B1 itu menggunakan takikan gigi tunggal dengan data perencanaan, di mana untuk besar gaya batang A1-nya itu sebesar 38.608,7 Newton, batang bawahnya itu sebesar 35.590,9 Newton, dipakai gaya batang atasnya dengan dimensi batangnya itu adalah 80/140 mm. Ini udah kita tentuin pada perhitungan di video sebelumnya itu tentang dimensi kuda-kuda. Jadi untuk sambungan ini kita menggunakan dimensi kuda-kudanya itu adalah 8/14 cm atau 80/140 mm dengan sudut 25 derajat dan mengacu pada nilai theta phi. Untuk sambungan kuda-kuda itu mengacu pada theta phi sebesar 0,75 seperti berikut ini, seperti tabel berikut ini. Untuk theta phi-nya itu 0,75, kemudian untuk lambdanya 0,8 sesuai dengan kombinasi pembebanan yang kita peroleh di awal perhitungan pembebanan kuda-kuda. Kemudian untuk faktor koreksi buat kode mutu kayu E20 untuk sambungan takikan itu adalah di mana untuk faktor layan basah, karena kita mengacu pada nilai desain acuannya yaitu FV yaitu 2,31 yang diperoleh pada tabel desain acuan dengan mutu kayu E20 yaitu FV-nya itu 2,31 dengan faktor layan basahnya itu 0,97 karena merupakan balok kayu yaitu 0,97 yang mengacu pada desain acuan FV-nya. Kemudian untuk faktor koreksi temperaturnya itu sama dengan 1 karena dia dalam kondisi kering. Kemudian untuk faktor tusukan CI-nya itu 0,8 dan faktor konversi formatnya itu adalah 2,88. Nah,
Adapun langkah perhitungannya itu yang pertama kita harus menghitung kuat geser sejajar serat terkoreksi, di mana rumus kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu adalah semua faktor koreksi yang untuk kode mutu kayu E20 ini dikalikan sehingga diperoleh untuk kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu adalah 5,163 MPa. Dengan langkah selanjutnya itu adalah menghitung kedalaman gigi atau TM dengan syarat kedalaman giginya itu harus kurang dari atau sama dengan sepertiga dari H, di mana H ini untuk panjang dimensi kuda-kuda kita itu ada 140, maka sepertiga dari 140 itu adalah 46,667 mm. Kemudian setelah kita eh, menghitung menghitung kedalaman gigi TM, selanjutnya kita menghitung panjang muka kayu atau LM, di mana syaratnya panjang muka kayu LM itu harus lebih besar dari 1,5 H dan lebih besar atau sama dengan 200. Jadi 1,5 dari dikali panjang dimensi dimensi kuda-kuda 140 yaitu 210 lebih besar dari sama dengan 200, maka digunakan untuk panjang muka kayunya itu adalah 210 mm. Setelah itu kita menghitung eksentrisitasnya atau EM-nya dengan rumus eksentrisitas EM yaitu 0,5 dikali H min TM, M dikali 0,5 kali TM-nya atau kedalaman giginya. Nah, di sini setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita memperoleh untuk faktor eksentrisitasnya itu adalah 70 mm. Kemudian, kita menghitung gaya tekan terfaktornya untuk mengecek apakah sambungan simpul satu ini cocok untuk sambungan gigi tunggal. Adapun syaratnya itu adalah NU cos theta harus kurang dari sama dengan lambda dikali theta V dikali panjang muka kayu dikali tebal kayu dikali faktor geser koreksinya FV aksenya per 1 plus 0,25 dikali panjang muka kayu per eksentrisitasnya. Setelah kita masukkan nilainya, ternyata diperoleh untuk NU cos theta-nya itu adalah 34.991,366 kurang dari sama dengan 208,172, kan harusnya itu lebih besar dari, tetapi ternyata di sini karena dia lebih besar dari, maka dia itu tidak memenuhi karena syaratnya itu harus kurang dari. Karena dia tidak memenuhi, maka karena menggunakan sambungan gigi tunggal itu tidak kontrol, maka dicoba sambungan gigi majemuk ganda. Nah, adapun langkahnya untuk sambungan gigi majemuk ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung kuat geser sejajar serat terkoreksinya dengan rumus yang sama yaitu mengalihkan semua faktor koreksinya itu sehingga diperoleh kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu adalah sebesar 5,163 MPa. Kemudian di sini kita menghitung kedalaman gigi TM dengan kedalaman gigi 1 30 mm dan kedalaman gigi 2 itu 46,667 mm. Di mana kita memperoleh nilai kedalaman gigi 30 mm, di mana pada buku perencanaan sambungan kuda-kuda dari kayu dengan takikan itu, di mana di sana sudah dijelaskan bahwa untuk kedalaman gigi itu kedalaman minimal kayunya itu adalah 30 sampai 40 mm. Jadi di sini kita mengambil 30 mm. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya setelah kita menghitung eh, eh, kedalaman gigi TM-nya itu kita menghitung panjang muka kayu LM-nya. LM1 itu syaratnya itu harus lebih besar dari 4 kali kedalaman gigi satu lebih besar dari 200. Di mana di sini 4 kali 30 kedalaman gigi satunya itu adalah 120 kurang dari 200, maka di sini digunakan LM1-nya itu adalah 200 mm karena syarat panjang muka kayu itu adalah tidak boleh kurang dari 200 mm. Jadi yang kita ambil itu nilainya itu adalah 200 mm. Kemudian untuk LM2 itu rumusnya itu adalah LM1 plus 0,5 H per sin theta
plus TM2 tan theta. Setelah kita masukkan nilainya, ketemu nilai panjang muka kayunya itu, untuk panjang muka kayu 2-nya itu adalah 387,395 mm. Sehingga panjang muka kayunya itu diperoleh dengan rumus 0,5 dikali panjang muka kayu 1 ditambah panjang muka kayu 2, sehingga diperoleh 293,698 mm, atau dibulatkan menjadi 290 mm. Maka langkah selanjutnya itu adalah menghitung eksentrisitasnya, EM-nya, dengan rumus EM1 0,5 dikali H min TM1 plus 0,5 kali TM1, diperoleh eksentrisitas satunya itu 70 mm, kemudian eksentrisitas 2 dengan rumus sekian diperoleh nilai 70 mm, sehingga diperoleh eksentrisitasnya itu sebesar 70 mm. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita memperhitungkan eksentrisitas, yaitu kita menghitung luas tumpuan Fm, di mana untuk Fm1 atau luas tumpuan satunya itu adalah ketebalan dikali kedalaman gigi 1 per cos theta. Setelah kita masukkan nilainya dengan tebal 80, Tm1 30, cos 25, diperoleh nilai 2648,107 mm persegi. Kemudian untuk luas tumpuan 2 dengan ketebalan 80, kemudian untuk kedalaman gigi 246,667, cos 25 per cos 25 derajat itu diperoleh nilai 4119,307 mm persegi. Kemudian setelah kita menghitung luas tumpuan, di mana luas tumpuan totalnya itu adalah Fm1 per Fm1 plus Fm2 itu diperoleh 0,391. Nah, adapun syarat-syarat apakah dia aman digunakan takikan ganda ini atau gigi ganda ini untuk sambungan simpul 1 ini. Syarat-syaratnya itu adalah sebagai berikut: menghitung tahanan geser pada bagian kayu muka pertama, yaitu dengan rumus 1,25 dikali gaya batangnya itu NU-nya itu cos theta kali Fm1 per Fm1 plus Fm2 harus kurang dari sama dengan lambda dikali theta V dikali Lm1 kali B kali F V aksen per 1 plus 0,25 dikali Lm1 per Em1. Setelah kita masukkan nilainya, ternyata diperoleh nilai sebesar 17.102,030 kurang dari sama dengan 28.912,8. Oke, berarti untuk syarat yang pertama ini oke. Untuk syarat yang kedua, yaitu NU cos theta kurang dari sama dengan lambda kali theta V kali M2 dikali V kali FV aksen per 1 plus 0,25 dikali LM per EM-nya itu, setelah kita masukkan nilainya, diperoleh nilai 34.991,365 kurang dari sama dengan 47.160,733. Oke, jadi dari kedua syarat untuk takikan ganda ini sudah memenuhi. Jadi untuk sambungan buhol atau simpul 1 dapat digunakan sambungan gigi atau takikan majemuk ganda. Oke. Berikut adalah detail sambungannya untuk sambungan simpul satunya itu. Di mana di sini tadi diperoleh LM1-nya itu 200, kemudian LM2-nya itu 347, yaitu jarak muka kayu dari TM1-nya itu atau kedalaman gigi satunya itu, di mana kedalaman gigi satu itu tadi kita misalnya 30 mm, kemudian untuk kedalaman gigi 2-nya itu adalah 46,667, tapi di sini kita bulatkan menjadi 46. Dengan dimensi kuda-kudanya itu adalah 8/14. Jadi terbukti dimensi kuda jadi di sini itu digunakan sambungan takikan majemuk ganda dengan dimensi kuda-kudanya itu adalah 8/14. Dengan dimana di sini ditambahin plat bagel untuk memperkuat sambungan takikan tersebut.
sini untuk, sambungan buhul atau potongan B seperti yang saya tunjukkan pada gambar awal tadi dengan sketsa, sambungannya itu sebagai berikut. Terdapat batang A1, A2, dan batang vertikal V1. Adapun sambungan takikan antara batang A1 dan V1 itu kita asumsikan itu adalah, menggunakan sambungan gigi tunggal, di mana data perencanaannya itu adalah sebagai berikut. Besar gaya batang A1-nya itu adalah 38.608,7 Newton, kemudian untuk batang vertikalnya itu adalah 4.536,6 Newton. Yang kita pakai itu adalah gaya batang atas itu ada A1 dengan dimensi kuda-kudanya itu adalah 80 per 140 mm, tetanya itu sudutnya itu 65 derajat, lambda 0,8, theta V 0,75, seperti tabel yang saya tunjukkan di awal tadi sama dengan perhitungan pada simpul 1 tadi. Kemudian untuk kode mutu kayunya juga sama seperti pada simpul 1 karena kita mengacu pada desain acuan FV-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung kuat geser sejajar serat terkoreksi, di mana di sini kita mengalihkan semua faktor koreksi buat mutu kayu E20 sehingga kita memperoleh kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu sebesar 5,163 MPa. Kemudian setelah itu kita menghitung kedalaman giginya, TM-nya, dengan syarat kalau gigi tunggal itu syaratnya itu harus kurang dari sama dengan sepertiga dari H-nya, yaitu sepertiga dari 140. Panjang dari dimensi kuda-kudanya itu adalah 46,667 mm. Setelah kita menghitung kedalaman gigi, kita menghitung panjang muka kayu LM-nya dengan syarat untuk gigi tunggal itu adalah LM-nya itu harus lebih besar dari 1,5 H dan harus lebih besar dari 200, berarti dia itu tidak boleh kurang dari 200. Sehingga 1,5 dikali H atau panjang dimensi kuda-kuda 140 yaitu 210 lebih besar dari 200, maka digunakan panjang muka kayunya itu atau LM-nya itu adalah 210 mm. Setelah kita menghitung panjang muka kayu, kita menghitung eksentrisitasnya, EM-nya, yaitu dengan rumus 0,5 dikali panjang dimensi kuda-kuda dikurangi kedalaman gigi ditambah 0,5 dikali kedalaman giginya itu. Setelah kita masukkan nilainya, diperoleh eksentrisitasnya itu adalah 70 mm. Kemudian di sini kita menghitung syarat untuk takikan tunggal atau sambungan gigi tunggal itu adalah dengan syarat gaya batang cos theta harus kurang dari lambda dikali theta V dikali panjang muka kayu dikali ketebalan dimensi kuda-kudanya dikali kuat gesernya per 1 plus 0,25 dikali panjang muka kayu per eksentrisitasnya. Setelah kita masukkan semua nilainya, ternyata di sini sudah terbukti bahwa dia itu aman, yaitu nilainya itu sebesar 16.316,742 kurang dari sama dengan 29.738,88. Jadi dia sudah memenuhi syaratnya oke. Jadi untuk sambungan takikan antara batang A1 dan V1 dapat digunakan sambungan takikan tunggal yaitu gigi tunggal. Dengan detail sambungannya itu sebagai berikut. Antara batang A1 dengan vertikalnya itu menggunakan sambungan gigi tunggal dengan kedalaman giginya itu adalah sebesar 46, di mana untuk sambungan ini diperkuat dengan plat begal dengan dimensi kuda-kudanya itu adalah sebesar 8/14 cm. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu pada sambungan buhul atau potongan C simpul 16 dengan sketsa rupa batang sambungannya itu adalah sebagai berikut, di mana di sini kita menggunakan sambungan takikan antara batang B1 dan V1 dengan asumsi kita menggunakan gigi tunggal, sambungan gigi tunggal atau takikan tunggal. Dengan data perencanaan diketahui gaya batang untuk B1-nya itu sebesar 35.590,9 Newton, untuk vertikalnya itu sebesar 4.536,6 Newton, di mana gaya
gaya batang ini kita peroleh pada saat perhitungan pembebanan kuda-kuda. Di sana kita memperoleh besar gaya-gaya batangnya itu. Nah, ini diperoleh dari sana. Kemudian dimensinya itu 8 per 14 cm atau 80 per 140 mm kita peroleh di perhitungan dimensi kuda-kuda kita, sehingga di sini kita menggunakan dimensi kuda-kuda yang sudah kita hitung di video part 3 tentang dimensi kuda-kuda, yaitu 8 per 14. Nah, dengan sudut 90 derajat, kemudian theta phi dan lambdanya itu sama seperti perhitungan sebelumnya, kemudian kemudian faktor koreksi untuk mutu kayu E20 juga semuanya sama dengan perhitungan sebelumnya, sehingga di sini untuk menghitung kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu diperoleh nilai FV aksennya itu sebesar 5,163 MPa. Kemudian di sini kita menghitung kedalaman gigi dengan syarat kedalamannya itu harus kurang dari sama dengan sepertiga dari H buat gigi tunggal, sehingga diperoleh untuk kedalaman giginya itu sebesar 46,667 mm. Di mana setelah kita menghitung kedalaman gigi, kita menghitung panjang muka kayu yaitu LM-nya. Di mana untuk gigi tunggal itu syaratnya itu adalah panjang muka kayu itu harus lebih besar dari sama dengan 1,5 H dan lebih besar dari 200, tidak boleh kurang dari 200 mm. Sehingga diperoleh 1,5 kali 140 yaitu 210, maka digunakan panjang muka kayunya itu adalah 210 mm. Untuk Oke, setelah kita menghitung panjang muka kayunya itu, maka di sini kita menghitung faktor eksentrisitasnya dengan rumus yang sama. Di sini kita memperoleh eksentrisitasnya 70 mm. Kemudian untuk membuktikan apakah sambungan ini aman digunakan jenis sambungan takikan tunggal, harus memenuhi syarat dengan syarat NU cos theta-nya itu harus kurang dari sama dengan lambda dikali theta phi kali LM kali B kali F V aksen per 1 plus 0,25 kali LM per eksentrisitasnya, sehingga di sini diperoleh NU cos theta-nya itu sebesar 0 kurang dari sama dengan 29.738,88. Oke, aman, terbukti. Berarti untuk sambungan takikan antara batang B1 dan P1 dapat digunakan sambungan takikan tunggal atau gigi tunggal. Nah, di mana pada sketsa sambungan itu terdapat batang diagonal. Nah, untuk batang diagonal ini di sini untuk batang diagonalnya itu kita rencanakan itu sebagai batang pengapit seperti rencana kita pada saat perhitungan dimensi kuda-kudanya. Nah, di mana pada saat perhitungan dimensi kuda-kuda itu sudah aman menggunakan dimensi 80 per 140 untuk batang diagonal. Maka direncanakan sambungan dari di mana untuk sambungan untuk batang diagonal ini direncanakan menggunakan sambungan dari baut dengan jumlah baut 4 berdiameter 12,7 mm. Di mana untuk setiap baut direncanakan penempatan pemasangan setiap baut itu adalah sebagai berikut. Nah, di mana spasi dalam satu baris itu rumusnya itu 4 kali diameter baut, kemudian jarak antar barisnya itu 1,5 D, kemudian jarak baut ke ujung itu 7D, 7 kali diameter baut, kemudian jarak tepi yang tidak dibebani itu ada 1,5 D, di mana rumus-rumus ini dapat dilihat pada buku tentang sambungan kuda-kuda kayu yaitu sebagai berikut. Tentang buku struktur kayu Prof. Bambang Suryatomo PhD, di mana di sana itu kita bisa menemukan tata letak dari baut yang akan kita gunakan pada perencanaan atap ini yaitu sebagai berikut. Nah, seperti tabel di bawah ini adalah jarak penempatan bautnya, di mana di sini kita bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk menentukan jarak penempatan bautnya. Di mana pada perhitungan ini saya memperoleh untuk spasi dalam satu barisnya itu sebesar 55 mm, kemudian jarak antar barisnya 30 mm, jarak baut ke ujungnya itu 90 mm, lebih dari tebal kuda-kudanya, maka ini aman.
kemudian jarak tepi tidak dibebaninya itu adalah 55 mm. Berikut adalah sketsa penempatannya. Jarak antar bautnya 30 mm, kemudian jarak dari ujung batangnya itu 55 mm dan dari atasnya itu ada 55 mm. Nah, untuk menghitung ini apakah aman menggunakan plat baut, langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. Untuk sambungan baut diagonal 1, data perencanaannya di mana diketahui gaya batang diagonal itu sebesar 11.074,6 Newton dengan dimensi kuda-kudanya itu 8 per 14 cm atau 80 per 140 mm dengan tetanya itu 43 ikut 43 antara batang D1 dan B2 itu adalah 43 derajat. Kemudian diameter baut yang kita gunakan adalah 12,7 mm. Tahanan lentur baut FYB sesuai dengan tahanan lentur baut yang biasa digunakan itu adalah sebesar 320 Newton per mm persegi dengan tebal kayu utamanya itu 80 mm, kemudian tebal kayu sekundernya itu setengah dari tebal kayu utama itu sama dengan 40 mm. Kemudian berat jenis kayunya itu sama dengan 0,516, di mana berat jenis kayu ini sudah kita peroleh di perhitungan awal yaitu tentang dimensi boarding. Di sana sudah kita temukan untuk berat jenis kayunya. Nah, di mana dengan rumus FES sama dengan 77,25 G untuk rumus mencari kuat tumpu baut kayu utama FEM dan kuat tumpu baut kayu sekunder FES ini sudah dijelaskan dalam buku perencanaan struktur kayu yaitu sebagai berikut. Untuk sambungan baut yaitu dengan rumus FEM dan FES-nya itu karena di sini tuh dia sudutnya itu 43 derajat, jadi kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ini sudah dijelaskan untuk penggunaan rumusnya seperti yang saya tunjukkan oleh kursor saya ini. Kemudian di sini tinggal kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus, diperoleh nilai FES-nya atau kuat tumpu baut kayu sekundernya itu sebesar 39,861 MPa. Kemudian untuk kuat tumpu baut kayu utamanya itu FEM-nya itu sebesar 22,792 MPa sehingga diperoleh RE-nya itu sama dengan FEM per FES-nya itu sama dengan 1,749. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung tahanan lateral. Untuk batang ganda itu rumus tahanan lateralnya itu adalah sebagai berikut. Untuk tahanan lateral acuan satu baut pada sambungan dua irisan yang menyambung tiga komponen ditentukan nilai-nilai terkecil persamaannya itu sebagai berikut. Nah, berikut adalah rumus tahanan lateral acuannya. Tinggal kita masukkan sesuai dengan nilai-nilai pada rumus-rumusnya ini sehingga di sini dari perhitungan tahanan lateral Z dipilih nilai minimum yaitu ZU-nya itu sebesar 12.780,802 Newton pada perhitungan mode kelelehan 3S. Kita memperoleh nilai minimumnya itu untuk tekanan lateralnya itu sebesar 12.780,802 Newton. Kemudian di sini adapun tahanan lateral acuan terkoreksinya ini bisa kita temukan juga pada SNI tentang sambungan baut, di mana di sini kita akan menghitung tahanan lateral acuan terkoreksinya itu dengan mengalihkan semua faktor koreksi ini dan mengalihkannya dengan tekanan lateral yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh untuk tahanan lateral acuan terkoreksinya itu sebesar 22.064,777 Newton. Di mana syaratnya itu adalah tekanan lateral ZU-nya ini harus kurang dari sama dengan lateral acuannya sehingga di sini diperoleh bahwa tekanan lateralnya itu 12.780,802 kurang dari sama dengan 22.064,777, maka di sini itu sudah memenuhi syarat oke. Dengan jumlah baut
dengan perencanaan jumlah baut kita jumlahnya 4, maka setelah kita masukkan nilainya itu nilai tekanan koreksi tahanan lateral, koreksinya itu dikali sama jumlah baut sehingga diperoleh nilai 88.259,108 itu lebih besar dari lebih besar dari gaya batang untuk batang diagonalnya, maka ini udah memenuhi syarat oke. Jadi pada batang diagonal itu aman digunakan jumlah baut 4. Adapun detail perencanaan sambungan kuda-kudanya adalah sebagai berikut. Untuk batang tarik B1 dengan batang vertikalnya itu menggunakan takikan tunggal dengan kedalaman giginya itu 46. Kemudian untuk batang diagonal menggunakan batang ganda sebagai pengapit dengan jumlah baut 4. Sehingga berikut adalah detail gambar sambungan untuk simpul simpul 16 atau potongan C-nya. Nah, ini adalah selanjutnya untuk potongan D-nya atau simpul 4-nya dengan sketsa sebagai berikut, di mana di sini sambungannya itu direncanakan menggunakan sambungan takikan antara batang A3 dan V3 dengan asumsi gigi tunggal dengan data perencanaan antara batang A3 besarnya sekian, kemudian V3 besarnya sekian dengan dimensi kuda-kudanya itu 80 per 140 mm, sudutnya itu 65 derajat, yaitu total antara 29 derajat plus 36 derajat diperoleh 65 derajat dengan faktor koreksi untuk mutu kayu E20-nya sama dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk kuat geser sejajar serat terkoreksinya juga rumusnya sama dengan rumus perhitungan sebelumnya yang gigi tunggal, dengan diperoleh kuat geser sejajar serat terkoreksinya itu ada 5,163 MPa. Kemudian setelah kita menghitung kuat geser sejajar serat terkoreksi, kita menghitung kedalaman gigi dengan syarat yang sama. Kedalaman gigi untuk gigi tunggal itu harus kurang dari sama dengan sepertiga dari panjang dimensi kuda-kuda kita, diperoleh sama dengan 46,667 mm. Kemudian kita menghitung panjang muka kayu LM-nya itu di sini dengan syarat yang sama, sehingga kita menggunakan panjang muka kayunya itu sebesar 210 mm. Kemudian kita menghitung eksentrisitasnya dengan rumus yang sama, diperoleh eksentrisitas sebesar 70 mm dengan syarat yang sama untuk gigi tunggal, yaitu besar gaya batang kali cos theta itu harus kurang dari sama dengan lambda kali theta pi kali LM kali B kali F V aksen per 1 plus 0,25 kali LM per eksentrisitasnya, sehingga di sini diperoleh ternyata di sini nilainya itu aman gitu, terbukti bahwa NU cos theta-nya itu nilainya itu kurang dari 29.738,88. Oke, jadi untuk sambungan takikan antara batang A3 dan V3-nya ini dapat digunakan sambungan takikan tunggal atau gigi tunggal. Nah, untuk batang diagonalnya itu prinsipnya itu sama dengan perhitungan untuk batang diagonal yang sebelumnya. Nah, berikut adalah detail sambungannya. Untuk sambungan A3, batang atas A3 dengan V3-nya itu menggunakan sambungan takikan gigi tunggal dengan kedalaman giginya itu 46. Kemudian untuk batang diagonalnya menggunakan batang ganda dengan jumlah baut 4 untuk mempererat dari sambungan takikan ini. Di sini langkah selanjutnya itu adalah untuk menghitung sambungan buhul potongan E, di mana sambungan takikan antara batang A4 dan V4 gigi tunggal ini, A4 dengan V4 itu sama dengan A5 dan V4. Adapun data perencanaannya itu di sini kita mengasumsikan menggunakan gigi tunggal. Jadi untuk rumus-rumus yang dipakainya itu sama seperti perhitungan pada potongan D tadi, menggunakan rumus gigi tunggal dengan data perencanaan sebagai berikut. Diperoleh kuat geser sejajar seratnya itu 5,163 MPa, kemudian kedalaman giginya itu 46,667 mm, kemudian panjang muka kayunya itu dengan rumus yang sama, itu diperoleh 210 mm, kemudian eksentrisitasnya 70 mm, kemudian ternyata di sini dia sudah memenuhi syarat dari sambungan gigi tunggal atau takikan tunggal, yaitu 11.750,732
kurang dari sama dengan 29.738,88. Oke. Jadi untuk sambungan takikan antara batang A4 dan V4 dengan A5 dan V5 dapat digunakan sambungan takikan tunggal atau gigi tunggal. Dan pada batang diagonalnya itu digunakan sebagai batang pengapit dengan prinsip yang sama saat perhitungan sambungan batang diagonal pada perhitungan sambungan sebelumnya. Berikut adalah detail sambungannya, di mana untuk batang atasnya itu dengan batang vertikalnya ini menggunakan sambungan takikan tunggal, kemudian untuk batang diagonalnya ini menggunakan sambungan baut untuk mempererat takikannya. Kemudian di sini untuk sambungan perpanjangan pada kuda-kuda atau potongan F simpul 13 menggunakan sambungan gigi ganda takikan ganda sebagai berikut. Nah, berikut adalah untuk yang dimaksud dengan sambungan perpanjangan pada kuda-kuda. Nah, di sini dia menggunakan sambungan gigi ganda atau takikan ganda. Adapun langkah perhitungannya itu adalah batang bawah atau batang tarik, kuda-kuda tariknya itu adalah di mana untuk batang bawah besar gaya batangnya itu sebesar 35.590,9 Newton dengan dimensi kuda-kudanya itu adalah 80/140 mm dengan tetanya itu 0 derajat, kemudian diameter baut 12,7 dengan FYB-nya itu 320. Pada umumnya baut dengan diameter baut itu menggunakan FYB itu ada 320 Newton per milimeter persegi, kemudian TS-nya 40 mm, TM-nya 80 mm, di mana sehingga diperoleh FEM dan FES-nya itu adalah 38,52 dengan cara interpolasi dengan berat jenis 0,516. Maka di sini berdasarkan tabel dengan diameter baut 12,7, karena berat jenis kita itu tidak ada pada tabel, maka kita harus menghitungnya dengan interpolasi buat mencari nilai FEM dan FES-nya. Maka di sini diketahui untuk berat jenis 0,516 ini berada di antara 0,5 dan 0,55. Maka di sini kita harus menghitungnya dengan cara interpolasi. Interpolasinya itu sebagai berikut: delta X sama dengan delta Y, maka X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X2 min Y1, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, maka di sini kita kali silang, kita hitung seperti perhitungan matematika biasanya, sehingga diperoleh nilai FEM sama dengan FES itu sama dengan 38,52, sehingga RE-nya itu sama dengan FEM per FES itu sama dengan 1. Maka perhitungan selanjutnya kita harus menghitung tahanan lateral dengan rumus tahanan lateral yang dapat kita temukan pada buku pada buku struktur kayu dengan sambungan baut dengan sambungan baut, di mana di sini moda kelelehannya itu untuk moda kelelehan 1M-nya itu adalah 32.483,146 Newton. Kemudian moda kelelehan 1S-nya itu adalah 32.483,146 Newton. Moda kelelehan 3S-nya itu adalah sebesar 18.749,950 Newton, dengan moda kelelehan keempatnya itu adalah 18.231,282 Newton. Dari hasil perhitungan tahanan lateral Z-nya dipilih nilai minimum, yaitu sebesar Z sama dengan 18.231,282 Newton pada moda kelelehan 4. Dimana setelah kita menghitung setelah kita menemukan tahanan lateral besar tahanan lateralnya, maka di sini untuk faktor koreksi tahanan lateralnya itu dapat kita peroleh pada SNI tentang sambungan baut atau pada buku struktur kayu tentang sambungan baut. Di sini tinggal kita masukkan, lalu kita kalikan dengan tahanan lateral yang diperoleh pada perhitungan tadi, sehingga diperoleh nilai untuk tahanan lateral koreksinya itu adalah 31.474,485 Newton, dengan syarat untuk tahanan lateral itu harus kurang dari sama dengan tahanan lateral
lateral terkoreksinya, di mana di sini sudah memenuhi syarat dengan jumlah baut 4 baut. Setelah kita cek ternyata di sini untuk tahanan lateral koreksi dikali jumlah baut itu harus lebih besar dari gaya batangnya itu, maka di sini sudah memenuhi oke. Jadi untuk pada sambungan menerus ini aman digunakan jenis takikan ganda dipererat dengan baut berjumlah 4 dengan penempatan baut sebagai berikut. Jarak baut ke ujung kayu yaitu 7 kali diameter baut itu sama dengan 88,9 mm, tapi kita asumsikan dengan 100 mm. Kemudian jarak antar bautnya itu 6 kali diameter baut 76,2 mm. Kita asumsikan menjadi 200 mm. Nah, di mana berikut adalah tampak depannya. Ini adalah tampak atasnya untuk peletakan bautnya. Dan di sini berikut adalah detailnya. Detail dari sambungan balok menerusnya. Berikut adalah di mana di sini menggunakan takikan ganda dengan dipererat oleh baut berjumlah 4 dengan jarak 100, 200, 200, 200, 100. Nah, dari detail sambungan yang sudah kita perhitungkan tadi, di sini kita akan memperoleh gambar detail kuda-kuda atap dari semua perhitungan yang sudah kita hitung, mulai dari perencanaan dimensi gordeng, kemudian perhitungan beban kuda-kudanya, kemudian dimensi kuda-kudanya dan sambungannya itu kita buat menjadi gambar. Berikut adalah detail gambar kuda-kuda atap kita. Nah, berikut adalah detail gambarnya. Agar lebih jelas saya akan memperlihatkan dalam bentuk CAD. Nah, di sini adalah bentuk CAD-nya, di mana tadi di simpul A itu menggunakan takikan ganda, A takikan ganda dengan plat bezel, kemudian di B sambungan gigi tunggal, kemudian di C juga sambungan gigi tunggal dengan batang balok diameternya itu menggunakan 4 baut, kemudian di sini juga gigi tunggal dengan balok diagonal, kemudian di sini juga sama. Untuk batang atasnya itu menggunakan sambungan gigi tunggal seperti yang kita peroleh di perhitungan sambungan tadi, dengan sambungan balok menerusnya juga sama. Nah, berikut adalah detail kuda-kuda atap kita. Jadi untuk dimensi kayu yang digunakan itu adalah 8/14. Baik gording, baik kuda-kuda, untuk semua rangka batangnya itu menggunakan dimensinya itu adalah 8/14. Jadi dengan detail rencana kuda-kuda kita adalah sebagai berikut, maka kita sudah memperoleh kuda-kuda atap yang aman buat gedung itu adalah sebagai berikut. Berikut gambarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.